Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang besar setelah ibadah besar yang lainnya, sambil menunggu ibadah yang besar yang lain pula, yaitu Allah mempertemukan kita dalam keadaan talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah mengerjakan salat maghrib yang juga merupakan ibadah yang besar di sisi Allah keutamaannya, dan menunggu ibadah yang besar lain yaitu salat isya, dan itu juga merupakan ibadah yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah sampai pada pertemuan yang ke-144, masih membahas perang Badar Kubra bagian yang ke-49, yang mana kita masih membahas ad-durus al-amah al-mustafadatu min ma'rakati Badrin. Ya, ad-durus al-amah al-mustafada min ma'rakati Badrin, yakni pelajaran umum yang kita ambil pelajarannya dari perang Badar Kubra. Sebagaimana kisahnya sudah kita sampaikan, dan kita telah sampai pada pelajaran yang ke-9. Dan malam hari ini adalah bagian yang kedua. Ya, setelah bagian yang pertama dari pelajaran yang ke-9, di kesempatan terakhir tidak sempat kita habiskan materinya. Ya, kita ulangi. At-tasi', pelajaran yang ke-9, annal karamati allati hasalat li ba'di sahabah fi ghazwati Badrin ka Abi Bakrin wa Aliyin wa Umara wa ghairihim innama huwa dalilun ala fadlihim wa makanatihim indallahi ta'ala. Sesungguhnya karamah, ya, karamah yang terjadi pada sebagian sahabat di perang Badar, seperti karamah yang ada pada Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian juga Umar bin Khattab dan selainnya, adalah dalil yang menunjukkan keutamaan dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nanti ya, karamah yang terjadi tidak cuma bagi sebagian sahabat, tapi hampir bahkan seluruh sahabat mendapatkan karamah. Sehingga nanti ada karamah yang sifatnya umum, ada karamah yang sifatnya khusus. Jadi kalau umum, semua sahabat dapat, ya, mendapatkan karamah itu. Tapi kalau secara khusus, ya, hanya beberapa sahabat. Dan juga sudah kita sampaikan persamaan dan juga perbedaan mukjizat dengan karamah. Ya, persamaan dan perbedaan mukjizat dengan karamah. Adapun persamaan keduanya, maka karamah dan mukjizat adalah al-amru al-khariqu lil-'adah. Ya, al-amru al-khariqu lil-'adah. Karamah dan mukjizat adalah perkara yang di luar nalar dan keumuman manusia. Tumbuh mukjizat atau karamah sama-sama apa?
sesuatu yang terjadi dan itu di luar nalar logika serta keumuman manusia. Adapun perbedaannya, ya, perbedaannya kalau mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul, sedangkan karamah diberikan kepada orang-orang soleh selain nabi dan rasul. Itu perbedaannya. Jadi kalau sesuatu yang di luar akal manusia ini terjadi pada seorang nabi, maka itu namanya mukjizat. Tapi kalau itu terjadi pada orang-orang yang soleh dan dia bukanlah nabi, maka disebut karamah. Ya, dan mukjizat ya, dan mukjizat ini juga sesuatu yang keluar dari nalar manusia. Sebagaimana sudah sering kita sampaikan, ya, seperti tongkatnya Nabi Musa alaihissalam ketika dipukulkan ke batu maka keluar 12 mata air. Dan umumnya manusia kalau dipukulkan tongkatnya ke batu, kalau tidak rusak, patah, ya minimal nggak akan keluar apa-apa. Tapi Nabi Musa keluar 12 mata air, ya. Dipukulkan ke laut, maka laut terbelah, ya. Bisa buat jalan Nabi Musa dan kaumnya. Dan kalau umumnya manusia tentu tidak bisa mukul laut terbelah, ya. Jangankan laut, air yang ada di ember saja dipukul dengan tongkatnya maka tidak akan bisa terbelah pula. Jangankan dalam satu ember, satu gelas pun tidak akan bisa membelah air itu, ya. Sehingga kalau keumumannya, ya, tidak bisa dilakukan untuk membelah laut, tapi kalau Nabi Musa bisa untuk membelah laut, maka ini adalah mukjizat. Demikian pula para nabi yang lain seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan pembelahan bulan atau bahkan Al-Qur'an itu sendiri yang sampai nanti hari kiamat akan terjaga. Kalau ada orang-orang yang ingin menyelewengkannya, akan ada orang-orang yang membenarkannya, ya. Dan itu terbukti, ya, sampai sekarang bahkan nanti sampai yaumul kiamah. Tapi karena sesuatu yang di luar nalar manusia ini terjadi pada seorang nabi, maka itu disebut mukjizat. Tapi kalau yang terjadi pada manusia yang soleh, tapi dia bukanlah seorang nabi, maka ini disebut dengan karamah. Ya, dan karamah seperti yang sudah kita sampaikan, seperti karamahnya Maryam, ya, karamahnya Sarah, dan juga karamahnya Hajar, ibunya Ismail alaihissalam, dengan sendirian bersama anaknya yang masih kecil, dengan persediaan makanan dan minuman yang sangat-sangat terbatas, di tempat yang gersang, tidak ada seorang pun di sana. Kemudian muncul malaikat untuk menggali sumur keluar air Zam-Zam. Itu kalau bukan karamah tidak akan diberikan kepada Hajar, ibunya Ismail alaihi wassalam. Ya, demikian pula apa yang terjadi kepada Ashabul Kahfi. Ya, mereka ditidurkan oleh Allah tabaraka wa taala sampai ketika mereka bangun, ya, tidurkan tidak cuma sehari semalam, tapi bertahun-tahun. Ya, ketika mereka bangun, dunia yang mereka hadapi saat itu berbeda dengan tatkala mereka sebelum masuk ke dalam sebuah gua. Dan ya, yang lainnya. Dan nanti kita akan lihat mukjizat atau karamah yang terjadi di perang Badar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan melihat karamah di perang Badar secara umum. Ya, karamah secara umum artinya ini dirasakan oleh seluruh sahabat. Dan sebelumnya kita katakan, kata para ulama, bahwa jika sesuatu
yang di luar nalar manusia dan keumuman manusia itu terjadi dalam satu waktu, maka bisa jadi di sisi lain itu mukjizat, di sisi lain itu apa? Karomah. Ya. Kita lihat pengertian karomah sama mukjizat tadi, ya. Persamaannya adalah sama-sama perkara yang terjadi di luar nalar manusia, ya. Apakah itu yang terjadi dari seorang nabi atau terjadi dari seorang yang soleh, sama-sama itu adalah perkara yang keluar dari nalar dan kebiasaan manusia. Tinggal kepada siapa terjadi peristiwa itu. Kalau dalam satu waktu di situ ada nabi dan di situ ada orang dan selain nabi, maka berarti bisa jadi dari sisi nabi itu ini mukjizat, tapi dari sisi selain nabi ini apa? Karomah. Ya, dan itu nanti yang terjadi di perang Badar. Taib. Yang pertama, karomah dan bisa jadi mukjizat yang terjadi secara umum adalah turunnya hujan. Turunnya hujan. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum perang Badar terjadi, sempat ada peristiwa turunnya hujan. Ya. Kenapa dikatakan ini bagian dari karomah? Pertama, di negeri Saudi, bahkan sampai sekarang, turun hujan dalam satu tahun itu tidak seperti di Indonesia. Di sana sangat-sangat jarang hujan. Ya, sangat jarang hujan. Sehingga kalau terjadi hujan, maka ini adalah peristiwa yang luar biasa bagi mereka. Ya. Makanya kalau kita melihat ada orang yang hujan-hujanan ketika ya berada di Mekah atau Madinah, ya tolong dimaklumi. Bagi kita yang nggak hujan-hujanan mungkin karena sudah sering. Ya. Tapi bagi mereka ini sesuatu yang luar biasa, jarang terjadi, kemudian terjadi. Ya, apalagi yang berita sekarang tersebar di Jeddah sampai banjir. Ya. Makanya terkadang di sana sekali hujan itu banjir. Ya, sekali hujan banjir, dan itu jarang terjadi hujannya. Jadi bagi mereka ini sesuatu yang apa? Luar biasa. Terjadi hujan. Kemudian yang perlu kita ketahui, kenapa ini juga dikatakan mukjizat dengan turunnya hujan? Karena hujan yang turun saat itu sesuai dengan kadar yang dibutuhkan kaum muslimin. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Ini yang luar biasa, Pak. Ya. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan hujan saat itu sesuai dengan kebutuhan kaum muslimin. Tidak kurang, tidak juga berlebihan. Ya, tidak berkurang, tidak berlebihan, dan ini sangat luar biasa. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, wa huwa yuhadditsu an lailati badrin. Beliau berkisah tentang malam Badar. Ada yang masih ingat kapan terjadinya hujan ini? Ya. Kapan terjadinya hujan? Perangnya kapan terjadinya? Jumat pagi. Dan hujannya kapan terjadi? Malam Jumat. Ya, jadi malam Jumat ini hujan. Besoknya mau apa? Perang. Atau bahkan pagi harinya juga masih hujan. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib berkisah di malam Badar, maksudnya malam Badar adalah besok perangnya, berarti malam Jumat. Ali mengatakan asobana minal laili toshun min matorin. Telah menimpa kami pada malam peperangan Badar toshun,
Toshun itu berarti hujan rintik-rintik. Ya. Jadi yang diarahkan hujan ke kaum muslimin oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah hujan yang rintik-rintik. Hujan yang tidak sampai kemudian membasahi kuyuk para sahabat. Hanya hujan rintik-rintik. Fantalaqna tahta syajari wal hajafi. Dan kami pun karena khawatir hujan itu deras, kami pindah ke beberapa pohon, atau bahkan di antara kami ada yang melindungi dengan tamengnya, ya, pelindung perang, tamengnya, ya, karena cuma rintik-rintik saja. Kalau ada yang khawatir hujan deras atau terlalu basah sehingga masuk angin, mereka berada di bawah pohon. Tapi kalau ada yang merasa kuat, udah pakai tameng saja, karena cuma rintik-rintik saja, dan bersiap untuk berperang. Nastadillu tahtaha minal matar. Kami berlindung di bawahnya dari hujan itu atau rintik-rintik itu. Wabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbah, dan malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya ya sambil berdoa, sambil ya melindungi dirinya dari air hujan. Nabi menghabiskan malam itu ya dengan meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, anzalallahu azza wa jalla fi tilka lailati mataran wahidan. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam perang Badar menurunkan hujan sekali, ya, dan itu hanya sekedar rintik-rintik saja. Fakana 'alal musyrikina wabilan syadidan mana'ahum minat taqaddum. Dan hujan saat itu bagi orang-orang musyrikin adalah sesuatu yang sangat deras sekali, ya. Jadi dalam satu tempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sini kaum muslimin, di sana kaum musyrikin, hujannya ya dalam satu tempat, dalam satu lembah Badar, hujannya berbeda. Untuk Nabi dan pasukannya itu rintik-rintik dan tidak memberatkan. Sedangkan untuk musyrikin deras, sangat deras sekali. Dan itu adalah kuasa Allah. Dalam satu tempat ya terjadi hujan yang sangat deras, sedangkan di sini cuma rintik-rintik. Ya. Bahkan mungkin pernah kita alami seperti itu, di sana hujan tapi di sini tidak. Ya. Jadi pernah yang saya alami adalah ketika melewati jalur jalan ini, ya. Jadi sebelah utara itu deras dan itu ada bekas hujannya. Tapi ketika saya dari selatan sana enggak hujan dan itu ada bekasnya, terlihat jelas. Dan ini juga terjadi di perang Badar. Dan itu kuasa Allah. Mau menurunkan sana deras mau tidak, ya. Mau sana pasang ya penolak dari hujan, ya, pawang hujan mau 10 mau 11, kalau Allah takdirkan hujan, ya, itu haknya Allah. Nggak ada orang yang punya remote untuk mengontrol ya hujan, mau dirintik-rintikan, mau dideraskan, ya kayak apa saja. Malaikat saja nggak punya remote-nya itu, ya, yang punya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga itu haknya Allah. Maka ketika ya bagi kaum musyrikin itu adalah wabilan syadidan, hujan yang sangat deras, mana'ahum minat taqaddum, yang menjadikan musyrikin mereka terhalang untuk maju ke depan, sehingga mereka stuck di situ saja. Wa kana 'alal muslimina tillan, dan bagi kaum muslimin itu adalah hujan yang tidak begitu deras, hanya rintik-rintik saja. Taharahum bihim, ya, yang Allah mensucikan mereka, ya, Allah mensucikan mereka. Kenapa mensucikan mereka? Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara para sahabat, ya, di antara para sahabat saat itu ada yang bermimpi basah, ya. Kenapa demikian? Karena saking capeknya, ya.
Kaum muslimin dari Madinah menuju lembah Badar itu berjalan. Yang menaiki kuda hanya 1 atau 2 orang. Ya. Bahkan disebutkan cuma 1, Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu ta'ala yang menaiki kuda. Yang lainnya berjalan. Dan orang tidur kemudian bisa mimpi basah tidak cuma karena bayangan yang aneh-aneh, tapi juga bisa jadi karena apa? Capek. Ya. Sehingga mereka apa? Ya, saking capeknya sehingga keluarlah ya capeknya itu dengan adanya mimpi basah, walaupun terkadang mereka tidak mimpi. Ya, tiba-tiba basah saja. Maka ketika itu adanya hujan yang rintik-rintik itu, walaupun enggak terlalu deras, maka ini taharahum bi, untuk mensucikan mereka. Sehingga dari sini boleh-boleh saja Pak, kita ini pas lagi ya tidak suci, ya maksudnya habis bermimpi atau mungkin habis berhubungan suami istri, ada hujan lebat, boleh hujan-hujanan. Ya, ben ora isen karo maratuwa eta tok hujan-hujanan. Ya. Dengan niat apa? Mandi basah. Yang penting ada niat, udah diguyur baju diguyur air seluruhnya sah. Ya. Ya ben orang ngetok-ngetoki kan gitu ya, udan-udanan, ngajak anake, ngajak hujan-hujanan dengan niatan mandi basah, boleh, sah. Iya, itu sah. Maka ya terkadang harus ada trik kalau sama mertua, itu harus ada triknya. Ya. Kalau sendiri mah bebas-bebas saja. Tapi kalau sama mertua ya terkadang harus ada trik dan intrik. Ya. Jadi taharahum bi, itu untuk mensucikan mereka. Jadi kata para ulama salah satunya itu. Kan di antara mereka ada yang habis bangun tidur basah. Wa adhaba anhum rijas syaitan, dan untuk menghilangkan ya gangguan syaitan, godaan syaitan, ya godaan syaitan. Wa tata'a bihil aur, kemudian dengan hujan itu menguatkan dan mengeraskan tanah, ya menguatkan dan mengeraskan tanah, ya jadi semakin kuat. Wa sallaba raml, ya kemudian mengkukuhkan ya tanah-tanah dan pasir saat itu, kerikil-kerikil. Wa sabatal aqdam, kemudian juga akan menguatkan kaki-kaki mereka. Wa mahada bihil manzil, kemudian akan membukakan jalan. Ya, jadi inilah yang dikatakan hujan saat itu turun sesuai kebutuhan kaum muslimin. Ya. Coba kalau kemudian kaum muslimin dikasih hujan yang deras sebagaimana musyrikin, kaum muslimin tidak akan bisa maju leluasa. Ya. Orang-orang musyrik saat itu mereka sudah tidak lagi bisa maju, mereka stuck di situ, ya. Dan kalaupun mau maju maka ya di bawah mereka ini tanahnya sudah tidak kuat karena airnya lebih banyak. Ya, airnya lebih banyak. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Rashid Ridha, beliau juga pernah mengatakan walaula hadzal matar lima amkanal muslimin lamma amkanal muslimin alqital. Seandainya bukan karena sebab adanya hujan itu, maka kaum muslimin tidak bisa perang secara leluasa. Li'annahum kanu rajjala laisa fihim illa farisun wahidun wa huwa al-Miqdad. Karena mereka saat itu adalah orang-orang yang berjalan kaki datangnya. Kaum musyrikin mereka pakai kuda, mereka pakai unta, peralatan mereka lengkap. Tapi kaum muslimin mereka jalan, sehingga dengan adanya hujan itu akan mengkokohkan mereka. Ya, tidak terlalu capek, atau capeknya bisa hilang atau bisa berkurang dengan adanya hujan tersebut. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, jadi itulah karamah yang pertama yang secara umum kepada kaum muslimin yang ada di perang Badar, yaitu turunnya hujan kepada mereka dengan kadar yang mereka butuhkan, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Yang kedua, turunnya pertolongan malaikat. Ya, turunnya pertolongan malaikat.
Ini juga termasuk karomah. Ya. Ini juga termasuk karomah. Allah sampai menurunkan para malaikat. Ini bentuk dari karomahnya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya mukjizat bagi Rasulullah, karena di situ ada Rasulullah. Tapi kita berbicara tentang karomah, maka ini ada karomahnya para sahabat. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis itu beliau menceritakan adanya malaikat yang menyandra salah seorang dari pasukan musyrikin, masih keluarganya Rasulullah. Ada yang masih ingat? Tiba-tiba dia dirantai, tiba-tiba dia ditangkap. Siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi faja'a rajulun minal ansar, datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar membawa Al-Abbas bin Abdul Muttalib asiron, sebagai tahanan. Jadi enggak ada ya apa-apa. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tiba-tiba terikat. Ya, tiba-tiba terikat. Kemudian ada seorang sahabat Ansor yang datang membawa Al-Abbas dalam keadaan sudah terikat. Faqala, lalu Al-Abbas ataupun sahabat Ansor yang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah membawa Al-Abbas. Aku telah menawan Al-Abbas." Lalu Al-Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi, demi Allah, inna hadza ma asarroni, sesungguhnya bukan orang ini yang menyandra saya." Ya. Jadi bukan orang ini yang menyandra saya. Laqad asarroni rajulun ajlah min ahsanin nasi wajhan ala farasin ablaq ma ara fil qaum. Yang menawanku adalah seorang laki-laki yang sangat tampan wajahnya. Ya, bagus wajahnya. Bukan berarti Al-Abbas gak tampan, Al-Abbas tampan, tapi lebih bagus dari Al-Abbas, lebih tampan. Ya. Dan dia berada di atas tunggangan kuda. Ya, kudanya ablaq. Ablaq ini wallahu alam, ya, dengan warna campuran putih dan hitam kudanya. Ma'arafil qaum, dan aku tidak tahu dan tidak melihat sekarang ada di kelompok ini. Ya. Saya nggak tahu dia ada di kelompok ini. Ya. Tapi sahabat Ansor ini tetap mengatakan, saya yang menahannya wahai Rasulullah. Padahal disebutkan dalam riwayat bahwa sahabat Ansor ini qasirun. Ya. Qasir itu berarti pendek. Sedangkan Al-Abbas tawilun, ya, tinggi. Al-Abbas ini tinggi, yang ya dari situ saja sebenarnya seharusnya Al-Abbas yang lebih menang. Ya, tapi kenapa sahabat ini bisa menahannya? Di situ sebagian disebutkan dalam riwayat. Ya. Tapi ya Nabi SAW lalu mengatakan, uskut, sudah, diamlah kamu wahai sahabat. Faqad ayyadaqallahu ta'ala bimalakin karim, demi Allah yang ya menyandranya dan membantu kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat yang mulia. Ya. Jadi yang menahan dan menawan Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah malaikat, ya. Dan bukan sahabat yang membawanya ataupun sahabat yang lain. Jadi tiba-tiba dia tertangkap, ya, tiba-tiba dia tertangkap. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, termasuk karomah bagi para sahabat adalah Allah menurunkan rasa kantuk kepada mereka. Ya, ngantuk kepada mereka. Dan ini bagi para sahabat karomah. Ya. Kenapa dikatakan karomah? Karena besok mereka akan menghadapi pasukan yang luar biasa. Makanya Allah tidurkan mereka sebagai bentuk penenangan, biar tenang. Ya, bangun-bangun seger, lelahnya hilang. Karena untuk menghadapi yang sesuatu yang luar biasa yang membinasakan, maka Allah berikan mereka rasa kantuk. Ya. Cuman kalau kita kemudian ya menghadapi ilmu kemudian ngantuk,
Mbuh ini karomah apa musibah, Pak? Ya, tinggal pilih saja ini karomah atau musibah. Kalau sahabat karomah, kenapa? Besok akan menghadapi pasukan yang luar biasa. Toh pati, Pak, besok itu. Lah kalau kita menghadapi ya tahsin, bahasa Arab, itu toh pati atau enggak ya semoga. Ya. Ngantuk, dan memang itulah jurus syaitan ya untuk melalaikan seseorang dari ilmunya Allah, dibikin ngantuk. Apalagi kalau khutbah Jumat, dah ya itu paling enak untuk tidur ya. Baru duduk tadinya semangat, habis mandi pakai minyak wangi duduk baca Al-Quran ya, khotibnya innal hamdalillah plek langsung ya, tangi-tangi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, qomat. Dan itu luar biasa dimanapun, Pak, masjid manapun ya, banyak yang ngantuk, sehingga apa? Ini perlu diperangi. Nah, ngantuknya sahabat di malam itu sebelum mereka paginya berperang adalah karomah. Karena dalam surat Al-Anfal ayat 11 Allah mengatakan id yughshikum an-nu'asa amanatan min. Id yughshikum an-nu'asa amanatan min. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian mengantuk ya, sebagai suatu penentraman daripadanya. Nah, ini karomah, Pak. Ya, ini apa? Ini karomah bagi para sahabat. Dan Nabi juga pernah ditidurkan oleh Allah karena ada sesuatu yang tidak baik untuk beliau. Dan itu terjadi setelah beliau ya dadanya dibelah dan dibersihkan itu. Iya, dibelah, dibersihkan. Salah satu efek ya, kenapa dibelah dan di dadanya Nabi SAW adalah untuk menjaga Nabi SAW. Makanya Rasulullah sejak kecil sudah maksum. Kalau ada perbuatan jelek yang pengen Rasulullah kerjakan, itu dihalangi oleh Allah ya. Makanya tumbuhnya Rasulullah ketika kecil sampai remaja, bahkan sampai beliau meninggal, tidak sama dengan tumbuhnya para manusia yang lain ya. Kalau anak kecil itu ada yang usil ya, Nabi nggak pernah usil ya. Nabi tidak pernah usil karena tumbuhnya itu ya di bawah perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi suatu malam beliau pengen seperti remaja-remaja Mekah ya, seperti remaja-remaja Mekah, yaitu apa? Menghabiskan malam dalam pesta perkawinan. Iya, menghabiskan malam dalam pesta perkawinan. Di antara yang mereka lakukan adalah mendem. Iya. Dan Nabi pernah ingin menghadiri pernikahan itu. Dan ketika ditanyakan, ya ini ada apa? Dijawab, ini pernikahan si fulan, ya menikah dengan si fulana li rajulin min Quraisyin, ya, dan mendapatkan atau mereka adalah dari laki-laki Quraisy, ya, laki-laki mulia. Maka pernikahan tersebut penuh dengan hura-hura, ya. Pemuda-pemudanya mereka mabuk-mabukan, ya. Makanya sekarang kalau ada pernikahan kemudian mabuk-mabukan ini kok ya podo gitu loh sama pemuda-pemuda zaman jahiliyah. Nah, ketika Rasulullah masuk dalam hal perkara tersebut, ya, dalam pernikahan itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menidurkan beliau. Tidur, jadi nggak ngapa-ngapain. Tidaklah beliau bangun kecuali matahari sudah terbit. Ya, kemudian bangun, ya, pulang. Ada pernikahan lagi, datang lagi beliau, ternyata isinya juga yang nyeleneh-nyeleneh, ditidurkan sama Allah. Tidaklah beliau bangun kecuali matahari terbit. Ya. Dan ketika ditanya sama temannya, tadi malam kamu ngapain? Saya nggak ngapa-ngapain. Ya. Ngerti, saya datang, tapi tiba-tiba kemudian apa? Tidur. Dan ternyata itu Allah menidurkanku. Ya. Sehingga tidak melakukan dan ikut hura-hura bersama para remaja-remaja itu. Jadi Rasulullah juga pernah ditidurkan untuk sesuatu hal yang tidak baik. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan rasa ngantuk bagi para sahabat. Kemudian karomah yang keempat, yang masih secara umum, Allah memperlihatkan bagi kaum muslimin musuh itu terlihat sedikit, dan sebaliknya musuh dilihatkan oleh Allah
terkait dengan pasukan muslimin itu banyak. Ya, jadi walaupun di awal-awal mereka tahu musuhnya lebih banyak, tapi ketika mau perang terjadi itu disedikitkan oleh Allah. Jadi kaum muslimin saat itu melihat pasukan musyrikin sedikit, sehingga tumbuhlah ya keberanian yang kuat di kalangan kaum muslimin. Nanti bisa dilihat dalam surat Al-Anfal ayat 44. Al-Anfal ayat 44. Yang menunjukkan bahwasanya Allah menampakkan kaum musyrikin itu sedikit di depannya kaum muslimin dan sebaliknya. Ini karomah secara umum. Adapun secara khusus, yang pertama, kayu, ranting atau tombak bisa menjadi pedang. Ya, kayu, ranting, tombak bisa menjadi pedang. Nah, ini karomah tidak kepada seluruh sahabat, tapi sebagiannya atau di antara mereka. Di antaranya sudah pernah kita sebutkan. Kisah siapa? Ada yang ingat? Rantingnya jadi pedang. Namanya Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu taala an. Anna Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu an inqata'a sayfuhu yauma Badrin. Jadi pada perang Badar, pedangnya Ukasyah bin Mihsan ini patah. Ya, pedangnya patah. Fadafa'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam audan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Ukasyah ini satu batang, ya, atau ranting dari pohon kurma. Mungkin hanya itu ya, ya itunya kurma. Fa'ada fi yadihi sayfan syadidal mutn, dan ketika berada di tangannya Ukasyah, maka ya kayu ini atau ranting ini kemudian menjadi pedang, bahkan syadidul mutn, lebih tajam ketimbang sebelumnya. Dan Nabi mengatakan kepada Ukasyah, qatil bihada ya Ukasyah, berperanglah kamu dengan ini wahai Ukasyah. Kayu, ya, kayu, tapi ketika dibuat perang itu berubah menjadi pedang. Dan itu benar, ya, ini hak. Kayu kemudian berubah menjadi pedang. Dan ini namanya apa? Karomah bagi Ukasyah, mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini luar biasa. Ya, ini bukan film ya, ini beneran. Ya, kayu bisa menjadi pedang. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pedangnya Salamah bin Al-Harish. Salamah bin Al-Harish. Kalau tadi Ukasyah, ini Salamah bin Al-Harish. Rawaha adadun minal ansar. Beberapa orang dari kalangan Ansar meriwayatkan anna sayfa Salamah bin Al-Harish, ya, bahwasannya pedangnya Salamah bin Al-Harish inkasara yauma Badrin. Inkasara itu pecah. Ya. Perbedaan dengan inqata'a, kalau inqata'a itu mungkin panjang, ini kemudian patah, ya. Tapi kalau pecah berarti bisa jadi beberapa pecah. Ya. Pedangnya Salamah bin Al-Harish pada hari Badar. Fabaqa'a zalala silahama. Karena pecah, maka tinggal yang dipegang itu, Pak, pegangannya. Kan pegangannya kan bukan senjata. Pegangannya mungkin dari kayu atau mungkin dari yang lain. Ini yang ada pedangnya ini pecah, pecah, sehingga tinggal itu saja. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiban kana fi yadihi min arajini nakhlin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Salamah bin Al-Harish qabidan, atau ya
qadiban, sebuah tongkat yang berasal dari pelepah kurma. Kemudian Rasulullah mengatakan idrib bih, ya, pukullah dengan ini wahai Salamah. Maka faida huwa sayfun jayyidun, maka tiba-tiba ya tongkat itu berubah menjadi pedang, ya sangat bagus sekali, ya sangat bagus sekali. Dan pedang itu sampai dibawa oleh ya Salamah bin Al-Harish, dan sampai beliau ketika itu melawan orang-orang Persia. Ya, jadi sampai ada pedang itu sampai lama. Termasuk apa? Ukasha. Ya, Ukasha bin Mihsan radhiyallahu taalaan, beliau pedangnya juga masih terus ada. Jadi tidak cuma ketika sampai apa? Perang Badar selesai kemudian kembali menjadi apa? Kayu atau menjadi tongkat, enggak. Di Ukasha ya tetap jadi pedang. Terus sampai beliau nanti wafat di perang Riddah, ya, di perang melawan orang-orang yang murtad. Dan pedang itu ya oleh Ukasha dinamai dengan pedang Al-Aun, ya, pedang Al-Aun. Dan dengan pedang itu faqatala bihi wa syahida bihil masyahid, ya, beliau ikut perang bersama Nabi SAW setelah itu, bahkan setelahnya sampai beliau kalau tidak salah wafat di perang Riddah. Ya, perang Riddah berarti nanti masih sampai ke masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, memerangi orang-orang yang murtad. Ya, itu. Jadi Ukasha diberi kayu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diberi ranting atau yang lainnya. Kemudian Salamah bin Al-Harish dibeli tongkat oleh Nabi, kemudian keduanya menjadi apa? Pedang. Kemudian ada pula karomah yang lain secara khusus, yaitu perut atau pinggang yang robek. Ya, perut atau pinggang yang robek. Dan ini terjadi pada sahabat yang bernama Khubayb. Ya, Khubayb bin Adi. Usiba yauma Badrin, beliau menerima musibah di perang Badar. Yaitu apa? Famala shiqquhu. Salah satu bagian perutnya, bagian pinggang, bukan depan ya, pinggir sini, itu ada yang robek. Ya, karena terkena senjata musuh, ada yang robek. Fatafala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memasukkannya lagi, menekannya lagi. Wallahu alam, mungkin apakah ketika robek ini keluar darah, ya jelas keluar darah tentunya, apakah yang dalamnya juga ikut keluar? Ya. Sehingga ditekan sama Nabi SAW, ditekan sama beliau, wala amahu waradahu fantabaqa. Kemudian dijahit sama Nabi SAW, wallah pakai apa? Setelah itu apa? Waradahu fantabaqa. Dikembalikan lagi, kemudian sempurna seperti sedia kala. Ya, seperti sedia kala. Dan ini tentu mukjizat bagi Nabi SAW, tapi juga karomah bagi sahabat Khubayb. Karena saat itu pula kemudian ditangani oleh Nabi SAW, kemudian langsung sembuh saat itu. Ya. Kalau bukan karomah untuk Khubayb, ya, maka apalagi? Ya, kalau untuk Nabi maka ini adalah mukjizat. Ya, ini perut atau pinggang yang robek. Ada pula mata yang terluka. Ya, mata yang terluka. Dan itu terjadi pada salah satu sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man. Kama ruya anna Qatadah bin Nu'man usibat ainuhu yauma Badrin. Dikisahkan bahwa Qatadah bin Nu'man salah satu mata beliau terkena musibah di perang Badar. Fasalat hadaqatuhu ala wajnatihi. Ya. Antum tahu terlukanya mata dari Qatadah adalah keluar bola matanya sampai ke pipinya. Ya. Bola matanya keluar sampai ke pipinya. Fa aradu ayyaqta'uha. Lalu sahabat-sahabat yang lain
Ya, sahabat-sahabat yang lain yang mengetahui itu, mereka ingin supaya matanya ini diambil saja, dibuang. Ya. Wahai Qatadah, sudah, ini buang saja, dipotong saja. Ya, jadi masih gandul gitu Pak. Wah, nggak tahu apakah ada seratnya atau gimana, saya tidak tahu. Tapi gandul keluar di pipinya. Ya. Hadaqatuhu ila wajanatihi, sampai wajahnya ini, sampai wajah. Makanya para sahabat yang lain mungkin nggak tega gitu ya, udah dibuang saja, pakai satu mata saja. Tapi kemudian ya disebutkan bahwa fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin terjadi perbedaan pendapat. Udah biarin saja gitu, atau kembalikan saja sendiri, sudah dicopot saja gitu. Akhirnya mereka datang kepada Nabi dan bertanya, bagaimana yang baik Rasul? Apakah dicopot? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, jangan. Ya, jangan dicopot. Fada'a bihi, lalu Nabi berdoa kepada Allah, faghamazahu. Kemudian Nabi mengembalikannya, mengusapnya gini. Jadi bukan diambil gini tapi digini. Faghazamahu hadaqatahu birahatihi. Rasulullah mengembalikan ke dalam matanya Qatadah bin Nu'man itu dengan ketelapak tangannya ini, diginikan. Jadi bukan diambil dengan jari tapi telapak tangan. Kayak diusap kemudian dimasukkan kembali. Ya, diusap, masukkan kembali. Dan itu kalau lihat orang-orang pesulap itu terkadang begitu, diusap, masukkan ke mata, ke hidung, keluar apa. Tapi itu pesulap ya, ini bukan sulap. Ya. Fakana la yadri aina ainaihi usibat. Lalu Qatadah setelah itu dia tidak merasakan atau tidak tahu mana salah satu dari dua matanya itu yang sakit. Yang tadi copot itu mana enggak tahu. Maksudnya apa? Ya kembali seperti semula. Seperti tidak pernah copot sebelumnya. Ini apa? Qatadah bin Nu'man, ya, matanya sampai apa? Keluar. Itu juga pernah terjadi pada Rifa'ah bin Rafi' bin Malik. Ya, Rifa'ah bin Rafi' bin Malik. Beliau juga matanya terkena senjata sehingga terkena sahm, yakni panah, dan beliau tidak bisa melihat. Lalu kemudian fabasaqa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'ali. Lalu Nabi menyemprotku, istilahnya, ngidoni itu Pak, meludahi. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahiku dan berdoa untukku. Ya, berdoa untukku. Jadi Nabi meludahi sahabat ini di matanya, karena matanya bukan copot tapi enggak bisa melihat dengan sempurna, maka diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama adzani minha syai'un, dan tidak terjadi sesuatu pada mata saya. Ya, kata siapa? Rifa'ah bin Rafi' bin Malik. Jadi diludahi oleh Nabi. Dan ingat, ludah Nabi seperti ini karena ini adalah mukjizat. Ya, umumnya ludah orang ya bau. Ya, nggak bisa digunakan untuk apa-apa Pak, ludah itu. Ya. Tapi kalau ludah Rasulullah tentu berbeda. Makanya ini dinamakan apa? Mukjizat. Ya. Makanya kalau ada yang belen, ya, kemudian biar sembuh itu didoni, dilap-lap itu, ya ini nggak benar juga sebenarnya. Maka akan bau sekali itu. Ya, itu tentang Rifa'ah bin Rafi' bin Malik. Dan terakhir yaitu karomah Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Ruwiya al-Imam Ahmad atau rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi min hadisin Ali bin Abi Thalib. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dalam musnadnya dari hadis Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, qila li Aliyin wa li Abi Bakrin yauma Badrin. Pada perang Badar dikatakan kepada Ali dan juga Abu Bakar. Apa perkataannya? Ma'a ahadikuma Jibril. Salah satu di antara kalian berdua, di sampingnya itu ada malaikat Jibril. Jadi selalu mengikuti sahabat ini. Wa ma'al akhar Mikail, dan salah satu di antara kalian ada bersama dengan Mikail. Ya, Mikail terus membersamai satu sahabat ini. Apakah kalau dari keutamaannya mungkin Abu Bakar diikuti malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril terus mengikuti Abu Bakar untuk melindungi atau untuk membantu dan seterusnya. Kemudian Mikail mengikuti Ali bin Abi Thalib. Wa Israfilu malakun adimun yashhadul qital, dan malaikat Israfil adalah malaikat yang sangat besar, sangat agung, dan dia yashhadu al-qital atau yashhadu shaf. Dia berada di barisan kaum muslimin.
Ya, jadi di situ ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan tentu malaikat-malaikat yang lainnya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah ya karamah yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam perang Badar. Ada yang sifatnya umum, ada juga yang sifatnya khusus. Jadi adanya malaikat di sisi Abu Bakar, malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, Mikail di sisinya Ali bin Abi Thalib, dan juga adanya malaikat Israfil yang ada di barisan kaum muslimin, maka ini menunjukkan akan kemuliaan mereka. Ya, ada kemuliaan mereka. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, adapun Umar bin Khattab, ya tadi disebutkan dalam pelajaran yang ke-9 seperti Abu Bakar, seperti Ali, seperti Umar, kan gitu. Lah terus tadi enggak ada kisah tentang Umar. Ada yang tahu karomahnya Umar bin Khattab dalam perang Badar? Ya, karomahnya Umar bin Khattab dalam perang Badar. Ada yang tahu? Baik. Kalau nggak ada yang jawab, bisa buat PR ya. Di pertemuan yang akan datang silahkan dipersiapkan jawabannya. Ya, apa karomah Umar bin Khattab dalam perang Badar? Dan sebenarnya sudah kita kisahkan tentang hal itu. Ya. Silahkan nanti lihat atau cari ya jawabannya, dan insyaallah ada hadiahnya insyaallah taala. Baik, demikian kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.